Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan. Sebelum kita belajar dengan firman Tuhan, kita akan berdoa. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Bapa. Kasih dan anugerah-Mu, lawatan dan penyertaan-Mu terus menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami, menguduskan kami, agar kami layak hidup di hadapan-Mu. Kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan kembali belajar dengan firman Tuhan dengan satu tema, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Tuhan. Saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 25. Kita akan baca mulai dari ayat 12. Ya, mulai dari ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku tetap terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jurang. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di dalam masa-masa yang sukar, di dalam masa-masa yang sulit, di tengah-tengah hiruk pikuknya dunia yang semakin marak, yang semakin ramai, dengan lalu lalangnya orang berusaha, berjuang, bekerja untuk mencari nafkah, untuk mencari pengetahuan, untuk mencari nama, ya, untuk mencari gelar, untuk mencari karir. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kesibukan yang sungguh-sungguh semakin sibuk, seakan-akan kalau kita melihat kota-kota besar, orang seakan-akan tidak ada yang tidur. Kendaraan lalu lalang dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi, sehari 24 jam. Tidak ada pernah yang namanya berhenti di dalam jalur pantura maupun di dalam kota-kota. Tuhan merindukan, Tuhan mencari di tengah-tengah kesibukan ini, apakah masih ada orang-orang yang takut akan Tuhan? Apakah masih ada orang-orang yang mencari Tuhan? Apakah masih ada orang-orang yang meluangkan waktunya untuk bergaul dengan Tuhan? Bapak Ibu Saudara, yang namanya pergaulan bebas sekarang begitu menyorot, begitu menonjol, saudara. Tetapi masih adakah di tengah-tengah kesibukan ini orang-orang yang takut akan Tuhan? Dan Tuhan mencari orang-orang yang takut akan Tuhan untuk diajak bergaul. Ya, rasa-rasanya tidak mungkin, rasa-rasanya tidak akan pernah terjadi. Tuhan Allah, Dia Maha Kudus, Dia Maha Suci, Dia Maha Besar, dan sementara manusia hina dina, banyak dosa, banyak nista-nistafa yang dilakukan. Tetapi di tengah-tengah yang semacam ini Tuhan masih mau mencari
orang-orang yang takut akan Tuhan. Alkitab mencatat dengan jelas siapakah orang yang takut akan Tuhan. Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus ditempuh, yang harus dipilih, yang harus dituju. Tuhan menunjukkan jalan. Kadang-kadang manusia tidak tahu arah, kemana dia mau pergi. Orang yang takut akan Tuhan kadang-kadang susah untuk memilih jalan mana yang harus aku tempuh. Apakah ini berkenan atau tidak kepada Tuhan? Apakah ini layak atau tidak di hadapan Tuhan? Perjalanan hidupku. Tapi Tuhan berjanji, Tuhan berkata, Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih, sehingga orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan. Ketika bisa menemukan jalan yang harus dipilih, ketika bisa menemukan jalan yang harus ditempuh, ketika menemukan jalan yang harus dilewati, orang itu merasa bahagia, orang itu merasa bangga, orang itu bisa merasa syukur. Kenapa? Karena bisa melewati perjalanan hidupnya yang berliku-liku, yang beraneka ragam bentuk, macam, corak, susah untuk dipilih. Tapi ketika orang itu memiliki rasa takut akan Tuhan dalam hatinya, dalam hidupnya, dalam jiwanya, dalam rohnya, maka Tuhan menunjukkan jalan. Ini Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan menunjukkan jalan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jangan berhenti untuk menjadi orang yang takut akan Tuhan. Karena akhir zaman banyak jalan. Ya, banyak jalan. Banyak jalan menuju Roma katanya. Ya, ada banyak jalan-jalan menuju dalam satu untuk masa depan. Tapi jalan keselamatan hanya satu. Jalan hidup bekal hanya satu. Ya. Yang kedua, anak cucunya akan mewarisi bumi. Anak cucunya akan mewarisi bumi, saudara. Sekarang itu, saudara, harga tanah begitu mahal. Ya, kalau seringkali saya berbicara dengan teman-teman, ya, tanah itu tidak ada tokonya. Ya. Kalau harga naik bisa, turun tidak mungkin. Ya, harga tanah itu. Tetapi jangan takut. Asalkan Bapak Ibu Saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan, anak cucu saudara tidak akan ada yang tidak mendapatkan tempat. Tidak akan ada yang tidak mendapat tempat tinggal. Anak cucu saudara akan mewarisi bumi. Baik bumi yang sekarang ini, bumi yang bersifat sementara ini, maupun bumi yang akan datang. Ada langit baru, ada bumi baru, diperuntukkan orang-orang benar, diperuntukkan orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, ya, kepada orang-orang yang mengikuti Tuhan dengan setianya, ya, mulai sekarang pun kamu akan mendapatkan, akan memperoleh, ya, apa yang kamu tinggalkan 100 kali lipat. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang kekal, sekalipun harus melewati berbagai aniaya, melewati berbagai penderitaan, melewati berbagai kesulitan. Memang tidak ada satu kehidupan, saudara, kemuliaan tanpa penderitaan,
Orang mau mengalami kemuliaan harus melewati penderitaan. Penderitaan, sengsara, kesulitan, kesukaran itu harus dilewati oleh yang namanya manusia. Mengapa? Karena hidup di atas bumi ini tidak ada yang happy. Ya, kalau manusia maunya asal pencet jadi. Ya, begitu dipencet semua jadi, pencet selesai. Oh, tidak semudah itu, saudara. Semua serba instan, itu maunya manusia. Tapi Tuhan tidak demikian. Ya, Tuhan rindu kepada setiap Bapak Ibu Saudara untuk menjadi orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan. Ya, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjiannya diberitahukan. Perjanjian apa? Tuhan Yesus menjanjikan begini, Bapak Ibu Saudara. Aku pergi kepada Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan aku akan menjemputmu, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Ini perjanjian, Bapak Ibu Saudara. Kenapa? Karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota sudah dinyatakan. Yang ketiga, ini punya satu keputusan. Ketika kita sudah mulai bergaul karib dengan Tuhan, kita punya satu komitmen, punya satu keputusan pribadi. Ayat 15 berkata, mataku tetap terarah kepada Tuhan. Mataku tetap terarah kepada Tuhan. Sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Tidak. Jaring kesengsaraan, jaring kenajisan, jaring dosa-dosa maut. Tidak ada seorang pun yang bisa melepaskan selain Yesus. Karena korbannya di atas kayu salib gunung Golgota cukup untuk melepaskan saudara dari kuasa dosa dan kuasa maut. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan rindu kepada setiap kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesibukan. Tuhan rindu untuk setiap kita mau bergaul dengan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur, kami merendahkan hati kami berdoa, kami menyerahkan dalam tangan doa saudara-saudara kami. Ketika saudara-saudara kami di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kesibukan, di tengah-tengah masalah, ya Tuhan menolong, Tuhan menuntun, Tuhan memimpin, agar anak-anak-Mu tetap menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang yang cinta Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, yang mereka bisa bergaul dengan Tuhan, bisa bergaul karib dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.